Perkenalkan, nama saya Prinsi Catherine Leonima dengan NIM 2003030007, kelas A semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah bukunya yang ke-12. Pada bagiannya yang pertama membahas tentang siapa sekarang yang membaca Ginsberg. Ketika saya pertama kali menyadari sosiologi pada akhir tahun 1950-an, saya tidak tahu betapa baru itu di Inggris, seperti yang disebutkan di atas oleh presiden pertama BSA, sebuah organisasi yang berdiri sendiri, didirikan pada tahun 1951 dan hanya memiliki 400 anggota pada tahun 1956. Pada saat itu hanya 6 universitas di Inggris yang menawarkan gelar sosiologi. Kemudian berkembang sangat cepat selama periode apa yang saya anggap sebagai periode akademik di tahun 1960-an. Pada bagian yang kedua membahas tentang sosiologi makan saling. Tapi kemudian sifat dari pokok bahasan disiplin berarti bahwa hal itu juga cenderung mengarah pada penekanan pada novel. Ini mengingat bahwa terjadi proses perubahan sosial dan budaya, belum lagi teknologi perubahan. Niscaya hasil sosiolog disajikan dengan efektif dari berbagai objek baru untuk dipelajari. Oleh karena itu, apa yang dinilai secara luas untuk menjadi baru, wawasan diperoleh melalui proses belajar sederhana. Fenomena baru atau ini sangat terlihat dalam gelombang minat saat ini di internet, media sosial, dan teknologi digital. Sayangnya, mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya bukan merupakan uang muka dalam pemahaman, kecuali pengetahuan itu berhubungan dengan satu atau lebih dari masalah inti dalam disiplin. Dan kata lain, memahami fenomena baru tidak sama dari sudut pandang disipliner. Sebagai pemahaman baru, ini tentu saja mungkin mengarah pada wawasan seperti itu. Tetapi kenyataannya adalah kemungkinan besar, sebagian besar studi semacam itu hanya ada sedikit atau tidak berdampak pada keseluruhan tingkat pemahaman disipliner. Pada bagian yang ketiga membahas tentang Hari Groundhog Sosiologi. Fakta bahwa ingatan sosiologi biasanya sangat pendek sudah terbukti disebutkan, dan itu seperti disarankan. Salah satu alasan utama mengapa sosiologi mengalami semacam hari groundhog abadi, tapi ada sebagai tambahan fitur lain dari memori sosiologi yang relevan dalam konteks ini, dan itu adalah kelangkaan relatif dari memori kolektif dalam disiplin yang untuk menyatakan kepemilikan bersama oleh mayoritas sosiologi dari yang serupa pengetahuan dan pemahaman. Herbert Gens mencatat, ini menunjukkan bahwa selain dari pemujaan umum terhadap Durkheim, Marx,
dan Weber, ahli teori klasik dan kontemporer lainnya, terus meningkat. Spesialisasi memastikan bahwa tidak ada memori seperti itu, dan ini adalah relatif kelangkaan memori kolektif dalam sosiologi, yang juga membantu menjelaskan kurangnya penumpukan. Pada bagian yang berikut membahas tentang runtuhnya Menara Gading. Salah satu konsekuensi yang lebih menyedihkan dari reformasi universitas di Inggris ini, sebagaimana diwakili oleh RIF, adalah bahwa akomodasi dipaksa, seperti Roger Burroughs menyatakan, untuk bermain atau dimainkan. Seperti yang dia katakan, kami dipaksa untuk menggunakan ukuran statistik, apakah kita mau atau tidak. Jika kami mencoba untuk melawan, kami tahu bahwa tidak memainkan permainan angka akan memiliki implikasi bagi kami dan kolagen kami. Ini adalah konsekuensi tak terelakkan dari metrikisasi akademik, dan itu menciptakan sebuah dilema nyata bagi akademis. Yang berikutnya ialah sosiologi sebagai disiplin dalam kritis. Ketika saya mulai karir saya sebagai sosiolog, saya tidak menyadari bahwa disiplin mungkin dianggap seperti dalam krisis. Tapi kemudian saya tidak yakin bahwa itu adalah perasaan yang lazim di tahun 1960-an. Karena ini adalah waktu ketika kebaharuan disiplin itu membantu menghasilkan rasa optimisme, namun itu bukanlah perasaan yang bertahan lama, seperti yang diklaim saat krisis datang dengan cepat dan tepat. Tentu saja pada bagiannya selanjutnya membahas tentang pengambilan giliran sosiologi. Pada bagian yang selanjutnya membahas tentang pekerjaan yang sedang berlangsung. Dan jadi saya tidak bisa menundunya lagi. Apakah benar-benar ada kemajuan selama periode tersebut? Asosiasi saya dengan disiplin dalam pemahaman sosiologi, baik, meskipun agak tidak adil untuk menyarankan seperti yang dilakukan Andre, itu pekerjaan yang dilakukan oleh sosiolog mungkin berarti. Kisah yang diceritakan oleh seorang idiot penuh suara dan amarah tidak berarti apa-apa. Alasan bagus anak laki-laki telah diajukan untuk skeptisme tentang klaim kemajuan itu telah dibuat. Memang kekuatan kuat saat ini sedang bekerja untuk membuatnya hasil ini semakin kecil kemungkinannya. Namun pembahasan di atas belum mengecualikan semua kemungkinan hal ini terjadi dicatat. Misalnya bahwa mungkin ada peluang nyata dari teori kekuasaan dan praktik yang berpusat pada konsep habitus menjadi tergabung ke dalam inti pengetahuan sosiologi, mungkin disertai oleh Giddens, teori penciptaan dan reproduksi sistem sosial melalui pusat peran utama dan sesuai dengan struktur. Bahkan mungkin sebagian besar sosiolog akhirnya setuju bahwa etnometodologi harus diterima ke arus utama, bersama mungkin dengan analisis gender sebagai kategori umum independen. Kelihatannya seperti itu tentang sejauh yang bisa dilakukan dalam menyatakan bahwa kemajuan telah terjadi selama lebih dari 50 tahun. Sementara bukti di sisi lain, kemajuan sedikit atau tidak sama sekali cukup berarti. Berdasarkan kesimpulan ini, mungkin ada baiknya demikian
penjelasan singkat dari saya. Dalam pembuatan makalah ini banyak kata-kata dan yang kurang berkenan dan tidak sesuai. Mohon dimaafkan. Dan pada pembuatan video berikutnya akan diperbaiki. Sekian dan terima kasih.